Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul faizun. Kan enak juga. Hah? Kenapa pakai kata muflihun? Muflihun itu diambil kata fa, lam, sama ha. Yang mana akar katanya, ya, yang kita sering dengar itu kalau kita azan, hayya 'alal falah. Marilah kita raih kemenangan, kesuksesan, ya. Nah, jadi falah itu juga bisa kalau ditasdid itu artinya petani. Makanya hati-hati yang azan jangan pakai tasdid lamnya. Hayya 'alal falah. Nah, marilah kita raih petani-petani. Nah, jadi begitu. Beda maknanya. Tetapi memang petani ini adalah orang yang paling sukses. Orang yang paling sukses petani ini. Dari setiap bidang usaha, petani yang paling sukses. Kenapa petani dikatakan paling sukses? Karena petani dia bekerja membelah tanah, tinggali, ya, nanam biji, nyiram, ngerawatin, udah sampai situ aja batasnya. Nggak perlu petani narik-narikin pohonan biar tumbuh cepet. Enggak, biarkan semuanya udah. Tinggal tawakalnya. Tuh. Makanya di sini pakai bahasanya muflihun. Jadi seolah-olah engkau ini sukses ya karena memang ada upaya kamu yang hanya sekecil itu, selebihnya Allah udah. Kayak seorang petani. Petani kan cuma kerja dikit doang. Ya, selebihnya Allah. Tawakal kepada Allah. Dan petani adalah profesi yang paling sukses. Kenapa? Karena petani itu pasti selamat. Contoh begini, beda sama kita ya yang kerja sama orang. Kalau kita kerja sama orang, ya manusia, kalau kita kerja sama manusia ada dua kemungkinan. Bisa taat, bisa maksiat. Kalau kita kerja sama bos kita yang ahli taat, alhamdulillah. Gara-gara kita kerja sama bos kita jadi pergi haji, bos kita nyumbang ini, nyumbang itu, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita kerja, keringat kita kerja sama bos kita main perempuan, main judi, kira-kira kita kebagian dosa nggak kerja sama dia tuh? Membantu bos kita maksiat jadinya. Tuh, jadi kalau kerja sama manusia ada kemungkinan taat, ada kemungkinan maksiat manusia. Tapi kalau kita kerja sama tanah tidak maksiat dan tidak jadi masih mending kerja sama tanah, ngarepin sama tanah. Ya, apalagi sang petani-petani kita pasti ngarepnya ke Allah. Petani udah ikhtiar, udah pakai pupuk, udah pakai apa, udah pas giliran panen kan penuh dengan ketawakalan. Beda sama kita asal tanggal sekian enggak gajian dikit lagi. Asal ngapa-ngapa janji ntar tanggal sekian. Beda sama orang yang dengan petani. Petani itu tawakalnya. Walaupun udah usaha segala macam. Nah, jadi ayat kita ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau kita lihat terjemahannya di Al-Qur'an, mereka itu di atas petunjuk Tuhan mereka dan mereka itu adalah orang-orang beruntung. Jadi seolah-olah kayak dua kalimat. Ada apa? Ada dannya. Padahal itu situ dan itu nggak ada fungsinya. Jadi gini, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka yang di atas petunjuk Tuhan mereka, merekalah orang yang beruntung. Jadi bukan ada dua kelompok, ada satu ulaika ala hudam mir rabbihim, satu kelompok mereka itu di atas petunjuk Tuhan mereka. Yang satu lagi berada di atas mereka adalah orang beruntung. Jadi ada dua karena ada kalimat dan. Itu bukan itu. Makanya kalau di nahwu ada namanya atop musabab. Jadi gini, karena mereka itu berada di atas petunjuk Tuhan mereka, sehingga mereka itulah orang yang beruntung gitu. Jadi bukan dua kelompok, bukan ja'a Umarun wa Zaidun, telah datang Umar dan Zaid.
Karena Umar dan Zaid ini dua orang yang berbeda. Nah, kalau Al-Quran kita, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika, itu bukan berarti apa? Dan. Namanya musababiyah. Orang muflihun ini karena sebab mereka itu di atas petunjuk Tuhan mereka, sehingga mereka itu adalah orang yang beruntung. Begitu. Jadi jangan diartikan dan. Gitu. Walaupun di terjemahan kita pasti artinya dan. Lihat aja di terjemahan. Dan mereka itulah ya orang-orang yang beruntung. Nah, di sini pun kita diajarkan oleh Al-Quran, bagi kita selaku orang tua, kita memuji anak kita bagus. Bagus dan harus dipuji, biar semangat. Tetapi memujinya jangan efeknya. Jadi gini, kita kan suka ya muji, duh anak papa memang pinter, anak mamah memang pinter, emang nak kamu memang pinter, emang dari keturunan, emang lahirnya udah bawaannya pinter. Nah, kita muji karena suka berlebihan, ya. Nah, kalau tuntunan Al-Quran kita jangan itunya, jangan muflihunnya, tapi hudannya yang dipuji. Nah, karena kamu rajin maka wajar dong nilai kamu bagus. Orang kamu rajin kok, orang kamu belajar, karena kamu menyempatkan waktu belajar, karena kamu gigih. Nah, itu lebih bagus puji itunya. Ya, puji apa namanya? Upayanya, jangan puji hasilnya. Sebab nanti khawatir kalau anak kita selalu dipuji endingnya, ya, walaupun dia pinter ujung-ujungnya, jangan puji pinternya. Khawatir nanti anak kita jadi jumawa. Jadi nggak mau belajar, emang gue terlahir pinter. Nggak belajar juga pinter. Nanti ujung-ujungnya nilainya anjlok, akhirnya apa yang terjadi? Nah, prestasinya anjlok, akhirnya dia frustasi. Ternyata pinter itu hanya bohong, mama atau pinter apaan, bapak. Jadi kecewa, nggak bisa dia itu apa? Move on, gara-gara apa? Nah, jadi